Haleluya. Puji Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan. Ya, Pak Parda pagi ini ada pelayanan di luar Pamulang. Jadi memang saya diberikan kepercayaan untuk membawakan, men-sharingkan kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi, antusias firman Tuhan, amin? Oke, kita mau tepuk tangan dulu. Kemuliaan hanya bagi Tuhan, amin? Haleluya. Tema kita pagi ini adalah menjadi manusia baru. Kalau minggu lalu Pak Parda sudah sempat menyinggung soal ini. Jadi memang merupakan tema bulan rangkaian khotbah seri yang Pak Parda berikan kepada kami. Baik Bapak Ibu, menjadi manusia baru. Kita buka Kolose 3 ayat 5 sampai 11. Baik, saya bacakan buat kita semua, mohon disimak baik-baik. Judul perikopnya manusia baru. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Tuhan atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Ayat 11, sama-sama kita baca. Dalam hal ini, tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka, tapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Amin, puji Tuhan. Jadi semua orang di mata Kristus itu sama hak dan kewajibannya. Amin. Jadi pagi ini manusia baru. Kalau dibilang manusia baru, berarti ada yang lama ya. Betul? Ada manusia baru, ada manusia baru, berarti ada manusia yang lama. Nah, saya coba slide, minta tolong multimedia. Jadi Bapak Ibu, saya mencoba untuk membuat PPT. Kata istri sama anak saya, Papi supaya lebih fokus ya, lebih tajam katanya. Tadinya saya mau bawa golok di sini supaya ada yang tajam-tajam. Ya, kalau kemarin-kemarin khotbahnya katanya panjang, lebar, dan tinggi gitu ya. Kebanyakan melebar, kebanyakan belok. Ya, sekarang coba saudara lihat. Ya, ada gambar A, gambar B. Kira-kira menurut saudara, yang manusia lama yang mana? Yang benar. A ya? Yang manusia baru? Ya benar lah ya. Karena kerenan yang manusia baru, betul ya. Manusia lama mukanya aja, wajahnya aja, ekspresinya udah letih lesu, berbeban berat. Karena ada apanya tuh? Ada rantainya, ada bebannya gitu ya. Ada borgolnya sama ada besinya. Ya baik, saya mau menceritakan sedikit kenapa ada manusia baru, ada manusia lama. Jadi kalau dalam Roma 3 ayat 23 firman Tuhan katakan, karena semua orang telah kehilangan kemuliaannya, betul ya?
Firman Tuhan nggak bisa bohong, saudara. Firman Tuhan jelas dan tegas katakan bahwa semua orang tanpa terkecuali loh. Semua orang sudah kehilangan kemuliaan Tuhan. Kapan itu? Ada yang bisa jawab? Waktu, ya betul Ibu. Waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Tuhan bilang kan jangan makan buah tentang pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tapi Adam dan Hawa makan, saudara. Nah, di saat itulah kemuliaan Tuhan hilang. Kalau kita baca di Kejadian 1, penciptaan, awal penciptaan sampai hari kelima, setiap Tuhan berkata atau menciptakan sesuatu, Tuhan selalu bilang semua baik, ya. Tapi ada hal yang beda ketika Tuhan menciptakan, Bapa menciptakan manusia. Tuhan bukan cuma statement semuanya baik, tapi ditambahkan sungguh amat baik. Jadi kita manusia sungguh amat baik di hadapan Tuhan. Tapi kita tahu ceritanya, Adam dan Hawa memakan buah yang Tuhan bilang jangan dimakan. Maka dari itu benih dosa itu ada. Dosa itu terjadi. Kemuliaan Tuhan hilang. Nah, kita sebagai keturunan Adam dan Hawa tentunya, jadi benih itu turun, saudara, ya. Benih itu turun. Benih dosa itu ada dalam diri kita. Amin? Ya. Cuma sekarang banyak mungkin dari kita, sebagian kita nggak sadar bahwa kita umat, kita manusia sudah kehilangan kemuliaan Tuhan. Kita bersyukur ya, saya percaya kita semua di sini sudah lahir baru, sudah percaya Yesus, sudah terima anugerah Tuhan. Tapi biarlah pagi ini kita diingatkan kembali bahwa kalau Adam dan Hawa seperti lokomotif, saudara tahu lokomotif kereta ya. Dulu tuh lokomotif warnanya hitam, betul ya? Ada asapnya. Jadi rangkaian gerbongnya itu ikut warna hitam loh. Percaya nggak percaya? Betul ya? Sekarang aja kereta kan udah depannya lokomotifnya putih ya. Gerbongnya ngikutin juga warnanya putih. Jadi saudara, karena Adam dan Hawa itu berdosa, jadi mau tidak mau kita kena benihnya. Ya, anak kecil nggak usah diajarin bohong, saudara. Anak kecil nggak usah diajarin bohong, dia jadi bohong. Bisa bohong. Ya, anak di bawah balita aja. Sekarang di sini banyak ada guru ya, guru TAB ada nggak? Oh ada Roida, saya lihat. Roida itu guru ya. Jadi anak kecil nggak usah diajarin yang salah, dia bisa salah, saudara. Betul ya? Dibilang 1 tambah 1 berapa? Dijawab 3. Salah bener? Bener atau salah? Salah, yang bener 2 tuh kan. Nggak diajarin loh, tapi dia salah tuh. Bingung ya saudara? Jadi dulu saya ingat anak saya juga waktu kecil lakukan sesuatu, saya tahu wah dia ini biasa coret-coret tembok. Biasa kan anak. Saya tanya, siapa nih? Tahu. Ya nggak mungkin kan istri saya yang coret-coret tembok kan? Pasti anak saya. Jadi saudara, ada benih dosa. Saya bersyukur karena penebusan Kristus kita dibebaskan ya, kita dikuduskan. Slide berikutnya. Haleluya. Ya, jadi pagi ini ada 4 hal yang kita mau coba bahas. Pertama, apa itu manusia baru? Apa pentingnya menjadi manusia baru? Bagaimana menjadi manusia baru? Apa yang dilakukan oleh manusia baru? Ya, tadi saya sudah sampaikan ya, bahwa manusia sudah kehilangan kemuliaan Tuhan. Apa itu manusia baru? Kita bandingkan, kita baca Roma 10 ayat 9. Haleluya.
Saya minta tolong soundman bisa di gennya saya dikecilin dikit. Manusia baru adalah manusia yang percaya, beriman bahwa Yesus adalah Tuhan. Katakan amin. Ya, kalau kita baca di Roma 10 ayat 9. Bisa ditampilkan Roma 10 ayat 9? Sudah? Boleh dibaca sama-sama? 1, 2, 3. Puji Tuhan. Tadi sudah bilang bahwa semua manusia sudah kehilangan kemuliaannya. Tapi saudara, firman Tuhan katakan barusan, oke, semua manusia sudah kehilangan kemuliaannya. Tapi firman Tuhan katakan, siapa yang percaya dan beriman bahwa Yesus adalah Tuhan, dia akan diselamatkan. Nah, sementara manusia lama, ya silakan aja, itu pilihan. Tapi kalau mau menjadi manusia baru, kita harus percaya sama Yesus. Amin. Yang kedua, apa itu manusia baru? Manusia baru itu manusia yang ada di dalam Kristus. Coba kita baca 2 Korintus 2 ayat 5 dan 17. 2 Korintus 5 ayat 17. Bisa dibantu sekali lagi? Ditampilkan? Oke, kalau sudah kita baca sama-sama sekali lagi. 1, 2. Oh belum. Mohon maaf soalnya monitor ini nggak nyala. Jadi saya nggak bisa lihat, nggak bisa pantau. Sudah? Oke, baik. 1, 2, 3. Puji Tuhan. Jadi saudara, kalau kita dalam Kristus, kita adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Amin. Saya mau lihat manusia-manusia baru di sini. Puji Tuhan. Sekali lagi, kalau kita tinggal di dalam Kristus, kita ada di dalam Kristus, kita adalah manusia baru. Katakan amin. Haleluya. Oke, berikutnya, slide berikutnya minta tolong. Apa pentingnya menjadi manusia baru? Apa pentingnya menjadi manusia baru? Katakan penting. Sangat penting. Penting sekali. Haleluya. Jadi menjadi manusia baru itu penting ya. Setuju ya? Sepaham ya? Penting, penting sekali, penting. Sangat penting, penting sekali. Jadi di mana? Di Alkitab di Yohanes 3 tuh diceritakan tentang percakapan Tuhan Yesus dengan Nikodemus. Nikodemus ini dia seorang Farisi dan dia pemimpin agama, saudara. Jadi salah satu pemimpin agama Yahudi ya, Nikodemus itu. Nah, dia datang mindik-mindik malam-malam ke Tuhan Yesus. Kenapa harus malam-malam? Karena dia orang Farisi dan dia adalah pemimpin agama Yahudi. Pada saat itu kita tahu semua ceritanya bahwa pengajaran Yesus, pengajaran tentang keselamatan, Injil keselamatan itu sebagian besar orang Yahudi dan khususnya orang Farisi itu menentang, saudara. Ya. Karena Yesus mengklaim dirinya adalah Mesias. Yesus mengklaim dirinya adalah anak Tuhan, anak Bapa. Tetapi diceritakan di situ Nikodemus malam-malam, pada waktu malam ia datang kepada Yesus. Dia katakan, "Rabi, aku tahu engkau adalah utusan. Karena tidak ada seorang pun yang melakukan tanda-tanda yang seperti engkau lakukan." Itu Nikodemus bilang begitu. Dia mengakui. Nah, apa dialog atau percakapan yang terjadi dengan Nikodemus? Kita bisa baca di Yohanes 3 ya. Nah, sekali lagi, apa pentingnya menjadi manusia baru? Pertama, kalau kita baca di Yohanes 3 ayat 3, bisa dibuka Yohanes 3 ayat 3.
Haleluya. Boleh satu orang bantu saya baca Yohanes 3 ayat 3? Yang keras suaranya. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan surga. Saudara, barang siapa tidak dilahirkan kembali, dia tidak dapat melihat. Melihat apa? Saudara, jadi waktu pertama kali saya pulang kampung ke Manado ya. Jadi ya di desa saya tuh namanya Tomohon. Jadi waktu pertama kali ke sana itu ya tahun-tahun 80, orang-orang di kampung itu, di desa itu ya, di kampung lah ya. Itu selalu bilang, Monas itu seperti apa sih? Gitu kan. Jadi saudara, semua orang di luar Jawa, di luar DKI, ya Jakarta sampai saat ini masih jadi ibu kota ya. Mereka itu di sana itu merindukan, pengen ke Monas, pengen lihat Monas. Jadi ada foto, coba baca cerita, apa itu Monas, bagaimana itu, tinggi setinggi ya, ada emas di atas ya. Nah, jadi mereka cuma lihat foto saudara. Nah ini firman Tuhan bilang, kalau kita tidak dilahirkan kembali, melihat pun tidak. Ya. Kalau orang kampung di sana ngebayangin Monas cuma melihat, cuma bisa ngebayangin. Nah, bagaimana dengan statement Tuhan Yesus bilang, kalau kamu tidak dilahirkan kembali, melihat pun tidak. Garis bawah. Melihat pun tidak. Kita berangan-angan mau ke suatu ya apa negeri apa Eropa atau ya, punya cita-cita ya. Ke Swiss, waduh. Swiss pemandangannya luar biasa Pak Edwin ya. Haleluya. Coba nyebur nggak Pak Edwin? Jangan, ntar hilang Pak. Iya, tapi melihat pun tidak gitu. Bersyukur kalau kita punya anugerah ya, yang sudah pernah jalan-jalan ke Eropa. Saudara kita Carter luar biasa tuh. Paspornya sampai penuh di stempel-stempel tuh. Tapi sekali lagi, saya mau ingatkan saudara, kalau siang ini posisi kita sadar kita belum dilahirkan kembali, hati-hati saudara. Melihat pun tidak. Ya, melihat pun tidak, catat loh. Yang kedua, Yohanes 3 ayat 5. Pak, sekali lagi Pak. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Elohim. Tuh, yang kedua, tadi pertama lihat aja enggak. Jadi kalau kita enggak dilahirkan kembali, jadi manusia baru itu identik ya saudara. Kalau bilang manusia baru itu identik dengan kelahiran baru. Ya, menjadi manusia baru berarti dia mengalami kelahiran baru. Tadi firman Tuhan katakan ayat 5. Sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Tuhan, kerajaan sorga. Jadi saudara, kita ini manusia. Manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Manusia daging ini yang kita cubit sakit, kita pukul sakit gitu ya, berasa gitu ya, ada panca indera, adalah hasil dari hubungan suami istri orang tua kita. Betul ya? Saya percaya kita semua di sini udah dewasa, udah mengerti hal ini. Jadi secara daging kita lahir karena orang tua kita. Nah, manusia lama kita, tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh ini tadi saya bilang, yang dicubit sakit, disentuh sakit. Jiwa itu ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Nah yang terakhir roh, ya roh. Nah proses peralihan, transformasi kita dari menjadi manusia baru, dari manusia lama menjadi manusia baru, itu adalah perkara roh kita harus dilahirkan kembali. Roh kita harus diperbaharui. Jadi ya oke, nggak masalah, casing lama, ya. Tapi spirit yang ada dalam diri kita ini harus dilahirkan kembali.
Firman Tuhan katakan, barang siapa tidak dilahirkan dari roh dan air. Apa kebalik saya? Air dan roh ya. Air dan roh ya, kita dibaptis ya. Sudah baptis semua, amin. Sudah ya, puji Tuhan. Beberapa bulan yang lalu saudara, kita punya ya, saya ada handphone ya. Kalau diperhatikan semua handphone sekarang lebih solid ya. Kayaknya nggak ada lagi handphone yang bisa baterainya dicopot, dicas gitu, nggak ada lagi ya. Betul ya? Semua produksi handphone yang cutting edge gitu, yang terbaru pasti semuanya baterainya tuh kayaknya udah nggak bisa diotak-atik, udah solid. Jadi kalau misalnya baterainya rusak, mending beli baru, ya Tante Elkana ya, mending beli baru gitu. Jadi saudara, beberapa bulan yang lalu nih handphone saya lemot. Wah, bentar-bentar dicas, bentar-bentar dicas. Baru mau download ini langsung ngedrop. Jadi akhirnya, waduh, mau beli handphone baru, project belum ada yang jalan. Sebentar lagi jalan. Amin. Haleluya. Jadi saya dapat informasi dari teman, udah lo bawa aja ke ini, satu tempat gitu ya. Ada servis. Jadi saudara, yang setahu saya karena informasi yang lama itu, ya produksi untuk yang ya saya iPhone ya. iPhone ini rada-rada spare partnya mahal gitu ya. Kalau dihitung-hitung mending beli baru gitu kan. Nah tapi rupanya informasi terbaru, ada yang lebih murah dan orisinil gitu. Jadi saya sempatkan waktu ke tempat itu. Dicek. Oh iya Pak, gampang ini Pak. Saudara, handphone saya dibelek. Waduh, kan selama ini kita nggak bisa ya buka handphone itu ya, karena solid. Nah ini dibelek. Aduh saya sampai, aduh. Jadi servisnya di depan kita gitu. Jadi ada counter. Jadi memang shop itu luar biasa. Yang punya tuh salah satu anaknya RI1. Jadi cabang-cabangnya udah banyak di Indonesia. Dibelek saya lihat, wah gampang ini Pak, tunggu, iya oke tunggu, saya duduk di depannya, dikeset itu, nggak tahu pakai alatnya, pokoknya singkat kata terbelah lah handphone saya. Dalam hati sih, bisa dibalikin lagi nggak itu handphonenya, maksudnya dibagusin lagi gitu. Terus udah rupanya saudara, dicabut lah itu baterai, dan dicabutnya agak susah memang, karena dilem gitu ya. Wah dia koprek-koprek, tas akhirnya sampai bunyi. Waduh, ini Pak katanya. Jadi tuh baterai rupanya udah agak gendut gitu ya. Istilahnya bocor katanya, udah bocor Pak. Oke, ya sudah. Terus dia balik lagi, Pak ini ya, asli ya, orisinil ya. Oke. Akhirnya diganti, singkat kata diganti. Dan apa saudara yang terjadi? Handphone saya seperti baru lagi. Yang biasanya tiap jam ngecas, ya. Tapi pada saat diganti baterainya, bro, 2 hari nggak ngecas bisa. Benar. Jadi sekali lagi saudara, saya menganalogikan, mengumpamakan baterai itu adalah roh kita gitu ya. Roh kita mungkin udah kelamaan kecapean. Roh kita udah letih gitu ya. Mari datang kepada Yesus. Kalau saudara mau yang orisinil, kalau saudara mau yang original, yang asli, datangnya ke siapa? Kemana? Service center, bener gak? Nah kita manusia service centernya siapa? Saudara bisa jawab sendiri. Service center kita itu Tuhan. Karena Tuhan adalah menciptakan kita, amin. Jangan ke dukun, ya. Dukun itu sementara, fana. Tuhan Yesus bilang, beberapa waktu lalu saya pernah sampaikan, bahwa Tuhanlah sumber damai sejahtera itu. Dunia tidak dapat memberikan, cuma Tuhan. Jadi saudara kalau cari kesenangan, datangnya sama Tuhan. Damai sejahtera itu Tuhan yang bisa berikan, yang original. Katakan original, asli. Puji Tuhan. Tepuk tangan dong buat Tuhan kita. Haleluya. Berikutnya saudara.
Bagaimana menjadi manusia baru? Bagaimana caranya? Bertobat, akui dosa kita. Amin. Bertobat, saudara. Akui dosa, minta pengampunan Tuhan. Nah, terus tadi tahap berikutnya adalah kita lahir baru, kita terima Yesus, percaya Yesus. Jadikan Yesus sebagai Tuhan dan Raja yang berdaulat atas kita. Jadi saudara, sekali lagi, kalau kita mau mengalami menjadi manusia baru, lahir baru, kita mau mengalami kembali kemuliaan Tuhan. Kalau tadi Roma 3:23 bilang, semua manusia sudah kehilangan kemuliaan Tuhan. Mari kita dapatkan kembali dengan cara lahir baru, menjadi manusia baru. Amin. Ganti tuh baterainya, ya. Minta Tuhan spiritnya. Nikodemus bilang, Tuhan, bagaimana caranya? Saya yang sudah setua ini, masa masuk lagi ke rahim ibu saya? Bukan begitu, saudara. Nikodemus masih berpikir dengan logikanya, ya. Saya udah tua gini, masa saya masuk lagi ke rahim ibu saya? Kalau ibunya masih ada, kalau ibunya udah meninggal gimana? Tapi Tuhan menjelaskan tadi ya yang kita baca ayat 5, bahwa mengalami kelahiran baru, menjadi manusia baru itu lewat proses di mana roh kita diperbaharui. Baterai kita diganti lagi. Bukan cuma dicas, diganti yang orisinil, saudara. Ya, baterai yang asli. Haleluya. Jadi bertobat, akui dosa, minta pengampunan Tuhan, lahir baru, terima Yesus, percaya Yesus, jadikan Yesus sebagai Tuhan dan Raja yang berdaulat atas kita. Haleluya. Puji Tuhan. Kalau selama ini mungkin saudara masih berpikir, wah masih ada alternatif lain. Gimana dong dengan agama-agama lain? Dengan penganut agama lain? Loh, bahasanya emang gua pikirin. Harus kita pikirin, amin. Saudara-saudara kita itu harus kita pikirin. Supaya mereka juga tahu siapa Yesus. Karena Yesus bilang di Yohanes 4 ayat 16 ya, kalau nggak salah. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Jadi sekali lagi saudara mau percaya apa enggak, ini ditulis di Alkitab kita. Ya, ditulis di Alkitab kita, dan pemerintah sekali lagi mensyahkan Alkitab boleh beredar di Indonesia ini. Masalahnya kan belum semua orang baca. Ya. Kalau pemerintah nggak mengakui, ini Alkitab bisa diberedar, saudara. Peredarannya bisa ditutup, bisa di-cut. Ya. Dulu saya ingat saya kerja di AIRA ini, Suara Pembaruan Sinar Harapan. Dulu Sinar Harapan memberitakan suatu berita yang sebenarnya masyarakat nggak boleh tahu. Saya lupa kasusnya. Pokoknya pembunuhan dulu ada pramugari atau siapa gitu ya. Jadi karena terkait pejabat, jadi berita itu nggak boleh disiarkan katanya. Tapi Sinar Harapan karena dia harian sore, beritanya pagi, sore bisa terbit, diberitain. Kira kena beredel dulu zaman Orba, nggak boleh beredar. Nah, saudara, Alkitab kita ini boleh beredar, ya, boleh beredar. Berarti kan apa? Apa yang tertulis di dalam sini di Alkitab ini firman Tuhan diakui, saudara. Bahwa Yesus adalah juru selamat, diakui. Cuma kan masalahnya mereka belum terima hidayah. Ya. Hidayahnya mereka belum nyampe. Benar apa benar? Puji Tuhan. Jadi hanya Yesus jalan kebenaran dan hidup. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Puji Tuhan. Nah, sekarang poin berikutnya adalah apa yang dilakukan atau dikerjakan oleh manusia baru. Apa saudara yang dilakukan dikerjakan oleh manusia baru? Oh ya, sebelumnya coba kita baca dulu Matius 12 ayat 44 sampai 45.
Bisa dibantu multimedia. Matius 12 ayat 44 sampai 45. Ada yang bisa bantu cepat baca? Matius 12 sampai 45. Ya, saudara perhatikan firman Tuhan ya. Jadi tahapannya tadi kalau kita sudah lahir baru, kita sudah menjadi manusia baru, saudara harus ada yang kita kerjakan. Nah, relevansinya apa dengan firman Tuhan yang barusan kita baca? Ini perikopnya judulnya di atasnya, kembalinya roh jahat. Kalau saudara bisa baca itu ya. Jadi saudara, kalau kita sudah lahir baru, sudah menjadi manusia baru, kita nggak bisa cuma diem-diem ongkang-ongkang kaki, saudara. Nggak bisa. Harus ada yang kita kerjakan. Ya, ini sumpama tadi dibilang rumah kita sudah dibersihkan, ya, kita sudah disucikan sama Tuhan, kita sudah dikuduskan sama Tuhan. Jadi ini kalau kertas kita seperti lembaran yang putih bersih. Nah di sini diumpamakan rumah itu dibersihkan, saudara. Rumah itu sudah dibersihkan, tapi karena rumah itu nggak diisi, akhirnya apa? Roh yang tadi ada di situ, di rumah itu, saudara pernah nggak jalan-jalan? Ada dulu ceritanya viral tuh di Pondok Indah, ya, rumah angker katanya, rumah gede pinggir jalan, bilang rumah angker, karena rumah itu nggak ada penghuninya udah lama, bertahun-tahun, semak-semak tumbuh, nggak dirawat, kacanya pada pecah, gelap, ya. Nah itu roh jahat, setan demen tuh yang begitu-begitu. Makanya memang betul jadi rumah angker. Nah kita sebagai tubuh Kristus, sebagai tubuhnya Tuhan nih. Paulus bilang bahwa tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus ya. Betul ya? Bait Roh Kudus harus dijaga, saudara. Harus dijaga. Kenapa? Ya karena kita baitnya Tuhan. Kita punya tugas tanggung jawab pada Tuhan. Jadi harus dijaga. Nah, saya mau bilang gini, saudara. Kalau kita nggak jaga hidup kita, kalau kita tidak diisi dengan firman Tuhan, dengan doa, persekutuan dengan yang intim dengan Tuhan, maka akibatnya yang tadi dibacakan, roh jahat itu, hidup kita itu bisa tambah jahat, saudara. Benar nggak? Hidup kita bisa tambah jahat, karena tadi firman Tuhan bilang, dia bawa rombongan, kosong, masih kosong, ayo masuk. Bayangin saudara, berapa roh jahat lagi tuh masuk. Tadinya cuma sendiri, dia bawa teman-temannya. Makanya jangan heran kalau saudara lihat, dia kok begitu amat sih, dulu kayaknya nggak begitu. Dulu kayaknya nggak pelit-pelit amat, sekarang pelit amat ya. Sekarang kok hitung-hitungan banget ya. Nah sekali lagi saudara, ingat ya, kalau kita sudah dilahirkan kembali, mari isi dengan kebaikan-kebaikan, perbuatan-perbuatan baik. Sekali lagi kita diselamatkan, karena kita sudah diselamatkan, kita sebagai rasa syukur kita berbuat baik. Bukan kita berbuat baik untuk selamat ya. Jangan sesat, jangan salah. Nah berikutnya adalah pokok anggur, tentang pokok anggur. Yohanes 15 ayat 2. Boleh bantu? Yohanes 15 ayat 2. Oke, saya bacain deh. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Haleluya. Saudara, kita mau banyak berbuah? Amin. Mari nyangkut, nempel sama pokok.
Sama pokok anggur harus nempel. Sama Tuhan harus nempel. Ayat 6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Serem nggak saudara? Ya. Jadi jangan anggap remeh. Kalau kita sudah terima anugerah dari Tuhan, kita menjadi manusia baru, menjadi ciptaan baru, harus ada yang kita lakukan, saudara. Yang dulunya jahat, jangan berbuat jahat lagi. Amin. Anak muda, anak sekolah, yang tadinya masih suka nyontek, ya jangan nyontek lagi. Betul Pak? Bapak nggak nyontek, Bapak udah tua ya Pak. Bapak-bapak, ibu-ibu, ya, yang suka marah-marah sama jangan sama tetangga, maksudnya sama pasangannya gitu ya. Jangan marah-marah lagi, amin. Firman Tuhan bilang apa? Jangan padam amarahmu sebelum, kok jangan padam amarahmu? Salah saya. Jangan padam amarahmu sampai matahari terbenam. Salah ya. Yang betul apa? Iya. Jadi kalau kita marah, saudara, biarlah padam amarahmu sebelum matahari terbenam. Ya, betul ya firman Tuhan ya. Padamkanlah amarahmu sebelum matahari terbenam. Sebelum loh, jangan sampai matahari terbenam. Maghrib tahu maghrib? Maghrib tuh jam 6. Nah itu udah batasnya tuh. Ya, tapi tuh firman Tuhan bilang sebelum. Jadi kalau pagi-pagi mau marah, udah marah, ya langsung cepet-cepet minta maaf. Ya. Jangan, sekali lagi jangan salah firman Tuhan ya. Padamkanlah amarahmu sebelum matahari terbenam. Bukan jangan padamkan ya. Jadi padamkanlah. Puji Tuhan. Jadi anak muda juga ya, yang masih suka ya ngomong-ngomong kotor. Udahlah, jangan main di got lah ya. Mainnya di halaman kafe ya. Jangan lagi melakukan perkara-perkara yang merupakan kekejian bagi Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Jadi saudara, bersyukur kalau kita sudah menjadi manusia baru. Saya ingat saya lahir baru itu tahun 86 bulan Juni tanggal 26. Oh, saya hafal loh. 26 Juni 1986. Jadi kalau setan membisikkan sesuatu, siapa loh? Sorry ya. Saya bisa memproklamirkan itu, saudara. Saya nih tahun 86 bulan Juni tanggal 26, saya udah terima Yesus, nggak bisa ngapa-ngapain, jangan macam-macam. Jadi ingat saudara, waktu Indonesia, kita mau 17-an nih, 17 Agustus 1945, 17 Agustus 1945 Indonesia merdeka. Secara de jure, secara posisi status Indonesia merdeka, betul nggak? Ya, Indonesia sudah merdeka. Tapi faktanya apa? Jepang dan sekutu masih coba untuk apa? Menjajah lagi. Bangsa Indonesia belum seluruhnya merdeka masyarakatnya. Nah, kita harus ngerti saudara. Waktu kita katakan bahwa Yesus Tuhan, kita percaya, kita beriman, itu status kita, posisi kita beralih jadi manusia yang merdeka. Faktanya kita masih mengalami hal-hal yang mungkin belum serak. Saya udah terima Yesus kok hidup saya masih begini-begini aja ya. Saya udah terima Yesus kok saya merasa kok belum diberkati ya. Mama Markus tolong doain saya dong Pak. Udah terima Yesus nih Pak, kok saya masih sakit-sakitan. Iya, mujizat itu bisa terjadi saudara, tapi enggak semudah itu. Bukan maksudnya bukan tidak semudah itu. Tuhan bisa hanya menjentikan tangannya, membalikan tangan. Tapi ada yang namanya perjanjian. Kita harus berjalan dalam perjanjian berkat. Ya, kalau kita baca Ulangan 28 itu jelas. Kalau engkau baik-baik mendengarkan suaraku, kalau engkau melakukan firmanku, Tuhan bilang, berkat ini akan turun atasmu. Kalau baca, Bapak Ibu bisa baca tuh Ulangan 28. Jadi ada sesuatu bagian yang harus kita lakukan. Enggak cuma serta, Pak pendeta doain saya dong Pak, doain Pak. Saya pengen supaya saya diberkati, duitnya banyak sama kayak Bapak gitu. Enggak bisa saudara. Tuhan bisa memberkati kita dengan caranya. Tapi ada bagian kita yang harus kita lakukan. Amin. Anak muda, lakukan bagianmu. Ya.
Saya berusaha, ya sebagai orang tua saya melakukan tugas tanggung jawab saya, kewajiban saya buat keluarga. Berusaha. Tapi Tuhanlah yang menopang itu. Amin. Nah, saya ambil contoh beberapa tokoh dalam Alkitab ya. Yang pertama Zakheus. Bisa dimunculkan? Zakheus. Ya. Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepadamu. Kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Ini Zakheus, saudara. Zakheus itu kepala pemungut cukai. Ya. Dia mengalami transformasi ketika Yesus panggil dia, aku mau makan di rumahmu, Zakheus. Dan pada saat itu Yesus mendapatkan Zakheus dan Zakheus bertobat. Jadi ada bagian yang, ada perubahan yang nyata, saudara. Zakheus, dia tuh pemimpin pemungut cukai itu biasanya hitung-hitungan ya. Terkait hitung-hitungan pajak. Mohon maaf Pak, pajak nih Pak. Jadi, dan karena dia pemimpin biasanya kan dia tinggal nyuruh-nyuruh aja. Rakyat, sini, saudara, sini. Tapi saudara lihat, waktu Yesus datang mampir menjamah Zakheus, Zakheus mengalami transformasi. Berikutnya siapa? Nah, perempuan Samaria. Mari, lihat di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Saudara tahu ya kisah ini ya, di mana Yesus bercakap-cakap dengan perempuan Samaria. Kita tahu rakyat Samaria tidak berhubungan, pada saat itu ya, tidak melakukan komunikasi dengan bangsa Israel. Tapi waktu di sumur Yakub, Tuhan Yesus bertemu dengan perempuan Samaria ini. Ya kita tahu ceritanya, dia punya suaminya berapa ya? Ada banyak ya. Tapi ketika dia mengalami perjumpaan dengan Kristus, apa yang dilakukan? Saudara lihat sendiri. Dia mengajak, dia menceritakan, dia memberitakan, dia menyatakan. Di sana ada Mesias tuh. Mungkinkah dia Mesias? Saudara, kalau kita sudah mengalami kelahiran baru, hidup baru, menjadi manusia baru, salah satu tugas kita adalah kita menceritakan siapa Yesus itu. Ya, kalau kita mengalami pengalaman-pengalaman yang dahsyat sama Tuhan, bagikan saudara. Jadi anugerah keselamatan itu Tuhan mau bukan buat kita sendiri, tapi kita harus bagikan. Kita harus ceritakan. Cuma cerita loh nih perempuan Samaria nih. Tapi dampaknya apa? Satu kampung ketemu Yesus. Benar nggak? Ya. Berikutnya. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Siapa yang tulis ini? Statement siapa? Paulus. Jadi saudara, hidup kita ini milik Kristus. Jangan lakukan lagi yang jahat. Amin. Anak-anak muda saya tahu. Jadi ada beberapa yang masih ahli hisab ya. Dari sini, saya juga dulu ahli hisab saudara. Memang nggak ditulis di Alkitab dilarang merokok. Tulisan dilarang merokok adanya di mana? SPBU, pom bensin, ya, sama di ruang AC. Kalau restoran masuk ruang AC dilarang merokok. Tapi sekali lagi saya bilang, saya ini juga dulu perokok berat, saudara. Tapi setelah saya mengenal Kristus, saya tahu karena tubuh saya ini kan tubuh baru gitu, bait suci. Masa saya mau rusak sih? Udah jelas-jelas di mana? Di bungkusnya tuh ada gambar, ngeri loh. Paru-paru bolong, tenggorokannya dibolongin, nggak bisa napas. Ada yang dibolongin dari sini. Jadi jangan bodoh. Bener? Saya senang banget kalau Kak Wati bilang, jangan miliki roh yang bodoh, miskin, dan lemah. Jadi kalau manusia baru, rohnya kan udah diganti, betul ya? Baterainya baru, orisinil. Jadi kuat. Amin. Anak muda, setuju? Kuat ya? Haleluya. Dan yang terakhir saudara. Nah, siapa yang bilang itu? Aku memberikan perintah baru kepada kamu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi.
Ini statement Tuhan Yesus buat kita semua yang ada di ruangan ini juga. Bahwa ini perintah baru saudara untuk kita saling mengasihi. Haleluya. Coba lihat kiri kanan depan belakangnya. Lihat saudaranya coba. Udah lihat belum? Nah kalau gitu sekarang ditunjuk. Tunjuk sambil nyanyi gini. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Nyanyi sama-sama saya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di matamu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ini belum sepenuh hati saudara. Ada yang nyanyi sambil nunduk. Ada yang begini-begini doang. Ini perintah baru loh yang Tuhan bilang. Ya, saudara nggak mau kan lagi kerasukan lagi kan? Nggak mau kan? Ya jangan saudara. Bapak-bapak jangan lagi marahin ibu-ibunya, istrinya ya. Wah, kenapa dimana? Biarin pak, biarin saya puas pak, biar lepas saya pak, biar bebas pak. Saudara hati-hati. Biar semuanya keluar pak, biar dia tahu pak. Saudara keluar, tapi ada yang kemasukan saudara. Ya, saya ingat deh dulu pelayanan udah lama. Jadi ada suami istri. Bro, tolong abang gue ya, belum punya anak, doain ya. Buset, emang gue dukun? Ya singkat cerita saya doain. Waktu sebelum doa saya tanya sama istrinya. Kedua pasangan ini saya tanya. Ada apa rupanya gitu kan? Ada nggak pernah gini? Ya artinya akhirnya istri ngomong. Pernah pak dulu abang ini ngomong sama saya. Ngomong apa bu? Marah? Iya marah. Terus suaminya coba, udah itu kan udah aku selesaikan. Udah saya ampuni. Kan kau sudah dimaafin gitu. Apa rupanya dia bilang? Males lah aku punya anak dari kau. Waduh. Saya langsung, ini nih. Malas lah aku punya anak dari kau. Apa artinya saudara? Itu kan kutuk. Benar nggak? Jadi hati-hati saudara ya. Mungkin kita bilang, udah minta ampun saya sama Tuhan, udah saya cabut lagi. Nah, istri yang dengar suara itu masih tertanam saudara. Udah singkat cerita, udah saya putuskan itu, kita berdoa, damai. Setahun kemudian adiknya yang telepon. Bro, kakak gua udah punya anak. Puji Tuhan. Tuhan yang kasih anak bukan saya. Ya. Jadi hati-hati ya. Tuhan bilang tadi, saya kenapa nyinggungnya marah terus. Jadi marah itu udah bukan bagian kita, lifestyle kita bukan marah. Amin. Jadi diganti dengan kasih. Haleluya. Kasih. Amin. Puji Tuhan. Saya mengundang tim Praise and Worship sebagai konklusi terakhir. Pertama, menjadi manusia baru adalah penting. Katakan penting. Sangat penting. Penting sekali. Ya, penting ya. Jadi kita harus menjadi manusia baru. Karena dengan begitu kita menerima anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus dan semua janji-janji Tuhan bagi kita umat yang dikasihinya. Amin. Haleluya. Kedua, hidup di dalam perjanjian berkat. Hidup dalam perjanjian berkat Tuhan dengan cara apa? Lakukan firman Tuhan. Isi hidupmu dengan firman Tuhan. Baca, renungkan, lakukan. Baca, renungkan, lakukan. Amin. Jangan jauhi pertemuan-pertemuan ibadah. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Ada di sini yang belum terima Yesus, lahir baru? Enggak ada. Oke. Mungkin malu-malu, saudara boleh di rumah datang sama Tuhan. Ada di sini yang hidupnya mungkin, aduh iya ya saya udah dingin nih, baterai saya butuh diganti. Saya kayaknya butuh dicas nih. Siang ini, pagi ini datang sama Tuhan. Amin. Karena dia adalah sumber daripada segala sumber berkat. Dia yang akan memberikan yang asli buat kita. Yang orisinil ya, bukan yang abal-abal. Yang KW1, KW2, KW3 enggak.
tapi Tuhan akan berikan yang original buat kita. Amin. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala, kita mau angkat satu pujian. Ku mau cinta Yesus selamanya.